Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam pujian, dalam kita menyembah kepada Tuhan. Kita akan awali pertemuan kita ini dengan doa. Tuhan, syukur dan terima kasih tak terkatakan dalam hati kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Dan kembali saat ini kami bersyukur Engkau memberi kami waktu, memberi kami kesempatan untuk mengarahkan hati kami bersama-sama kami semua. Mengarahkan hati, pikiran, pandangan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Karena kami membutuhkan jamahan kasih-Mu. Kami membutuhkan jamahan kuasa-Mu Tuhan. Untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam baik maupun buruk. Apapun yang terjadi kami percaya Engkau siap menjangkau kehidupan kami. Engkau siap memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Menjadikan segala sesuatunya sempurna sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan nyanyikan pujian Dia Jamah Hidupku. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia beriku kelepasan. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku. Amin. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bersama kita nyanyikan dari awal. Sidang jemaat yang membutuhkan jamahan Tuhan, mari kita bersama nyanyikan dengan kita bangkit berdiri. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, dosa dunia menjerat. Kita datang pada Yesus Tuhan kita. Lalu ku datang pada Yesus. Hanya Dia kelepasan yang sejati. Dia beriku kelepasan. Kita angkat tangan. Dia jamah. Dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku. Dia akan beri damai dalam hidupmu dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku
genap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah oleh jamahannya, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai sorga kami yang akan datang kembali. Dalam namamu kami adakan PA petang hari ini. Dalam namamu kami akan lebih kenal Engkau melalui Alkitab. Terima kasih Roh Kudus akan menolong hambamu, menolong rekan-rekan hamba Tuhan, dan sidang jemaat semuanya, dari manapun dan dimanapun kami ingin mendalami apa yang tertulis dalam firman Allah tentang akhir zaman ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Juru Selamat kami masuk dalam PA petang hari ini. Amin. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa petang hari ini untuk tetap memfokus. Saya tidak boleh mengatakan sudah selesai, tapi mungkin akan mencapai klimaksnya petang hari ini mengenai pertunangan yang menghadapi begitu banyak kendala, tantangan, rintangan, bahkan ancaman. Namun tetap saya bersama istri harus menyapa rekan hamba Tuhan, sidang jemaat semuanya petang hari ini. Shalom. Karena shalom ini mengandung kesembuhan, mengandung kekuatan, mengandung perlindungan. Masih banyak sekali. Oh, luar biasa. Justru itu, dengan shalom yang Tuhan sediakan, ayo kita mau membaca bersama-sama lagi. Kenapa Rasul Paulus takut? Apa sidang jemaat tidak takut? Ada pertanyaan. Mungkin mereka tidak mengerti. Karena mereka sudah dalam kondisi, apa istilahnya itu, toleransi, ya, kompromi untuk menerima Injil yang lain, menerima Yesus yang lain, menerima roh yang lain. Ya, Rasul Paulus tidak sekedar merasa takut, tetapi seperti yang telah kita pelajari Jumat-Jumat yang sudah lewat, dia tidak mau jemaat Korintus khususnya yang dilahirkannya oleh Injil kemudian hilang demikian saja. Padahal sudah tahu persis tujuannya, kelahirannya, pendewasaannya, pertunangannya. Diharapkan pada saat Tuhan datang kembali, betul-betul mempelai wanita anak domba ini sudah layak menerima pakaian yang putih bersih, yang berkilau-kilauan, dalenan halus, yang itulah perbuatan benar. Maafkan saya
Ya, mari kita akan baca dulu lagi supaya kita nyambung dengan Jumat yang lalu, dan semoga Tuhan menolong saya juga untuk bisa menyampaikannya seperti apa yang Tuhan memberikan pencerahan, memberikan iluminasi. Maafkan saya kalau saya lepaskan kacamata supaya lebih nyaman. Kita dengar lagi, ulang lagi dengar 2 Korintus pasal 11. Saya rasa kita perlu baca ayat 1 sampai yang ke-6 dulu. Ya. Coba 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 6 dibaca dulu. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kami terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada rata-ranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Ya, terima kasih. Kita ulangi sedikit, karena saya juga baca lagi bahwa hamba-hamba Tuhan senior yang lebih menyelidiki asal usulnya surat-surat ini ditulis. Kalau saya katakan apa yang saya yakini secara sederhana, 1 Korintus itu menunjukkan secara global dalam pemikiran, dalam pandangan, dalam keyakinan saya, Jemaat Korintus masih duniawi, belum dewasa. Perlu ditegur, perlu mendapat makanan yang keras untuk mendewasakannya. Ya, termasuk karunia-karunia, kita tidak akan bicara lagi dalam hal ini, tetapi 2 Korintus karena dikaitkan dengan pertunangan, maka saya diyakinkan itu adalah jemaat Korintus yang cukup dewasa, sudah bisa mengerti pertunangan. Tidak sekedar seperti anak-anak kecil bermain-main, tetapi ini sudah menjadi dewasa. Tetapi dewasa yang sempat tersesat dan disesatkan. Itu yang membuat Rasul Paulus takut. Nah, kita sudah mempelajari banyak bagaimana ya tentang apa yang mereka terima. Nah, saya ingin pada petang ini untuk melihat bagaimana Rasul Paulus menulis pasal 11 ini di dalam pertengahan, karena ada yang menyelidiki mengatakan 1 Korintus itu surat Rasul Paulus menilai, mengatakan kamu belum dewasa. Jadi itu suatu penilaian dari seorang rasul atau bapak rohani kepada jemaat Korintus. Tetapi 2 Korintus ditulis ini, saudara kalau memperhatikan, aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang besar itu. Ya, ini merupakan suatu pembelaan. Kenapa? Karena sidang jemaat Korintus mulai ragu-ragu tentang keabsahan, kerasulan,
daripada Paulus terhadap jemaat Korintus yang adalah bangsa non-Yahudi. Sehingga Rasul Paulus harus mengadakan satu pembelaan. Ini loh aku. Ya. Aku telah melahirkan kamu dengan Injil dan seterusnya. Tapi sekarang kamu terima yang lain. Bagaimana ini? Tetapi waktu saya merenungkan, saya diyakinkan. Coba tolong dibacakan. Kita loncat pada pasal 11. Tadi akhiri ayat 6. Maka sudah perhatikan ayat yang ke-12 sampai dengan 15. Perhatikan baik-baik. Tetapi apa yang kulakukan, Ya, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan akan tetap kulakukan, berarti apa yang telah kulakukan akan tetap kulakukan untuk apa? untuk mencegah mereka Untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan yang mencari kesempatan guna menyatakannya, guna menyatakan, untuk menyatakan, bahwa mereka sama dengan kami ya, dalam hal yang dapat dimegahkan. ini penting sekali. Saya belum sampai ayat 13. Karena Rasul Paulus mau mengatakan, karena jemaat Korintus dalam kasus ini mereka sudah menerima rasul yang lain. Mereka sudah menerima ajaran yang lain, itu sebab dikatakan kamu terima saja, kamu sabar saja, kamu kompromi, kamu membiarkan pembiaran terjadi dengan Yesus yang lain. Kamu pembiaran terhadap Injil yang lain, roh yang lain. Maka di sini Rasul Paulus mempunyai ketegasan terhadap jemaat yang dia lahirkan, dia pupuk tumbuh sampai dalam taraf layak dipertunangkan kepada seorang suami, yaitu Kristus, tapi sekarang sudah mulai dibelokkan. Nah, apa yang Rasul Paulus katakan? Sekarang aku tulis surat. Aku masih akan tulis. Aku akan masih bicara walaupun aku tidak di tempat, tetapi dia mengatakan diulangi lagi. Coba tolong lagi ulangi ayat 12. Tetapi apa yang kulakukan Iya. akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami Ya. dalam hal yang dapat dimegahkan. Teruskan, apa itu? Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Bukan main. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, berani. Rasul Paulus sangat mengerti, dia rasul juga. Ini juga rasul-rasul gede-gede. Ya, tentunya bukan 12 rasul ya yang Yesus pilih, termasuk Matias. Ini rasul-rasul yang lain. Ya, teruskan dulu. Pekerja-pekerja curang Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Teruskan. Hal itu tidak usah mengherankan, Ya, hal itu tidak usah mengherankan. sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Teruskan. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil Ya, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Terus. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ya, terima kasih. Sampai 15 ya, terima kasih. Nah, inilah yang waktu saya merenung-renungkan, waduh, tidak gampang. Rasul-rasul berani. Mereka itu rasul-rasul palsu. Mereka adalah pesuruh-pesuruh curang yang membawa Yesus yang lain, yang menyampaikan Injil yang lain, yang menggunakan roh yang bukan Roh Kudus. Tetapi hampir mirip. Sidang jemaat Korintus bukan jemaat yang belum bertobat, tiba-tiba bertobat. Mereka sudah bertobat cukup lama. Menurut catatan, ini surat setelah Rasul Paulus
berpisah dengan mereka kurang lebih 15 tahun lamanya kalau tidak salah ya. Maafkan saya terlupakan. Ada yang menuliskan 25 tahun. Berarti cukup lama Rasul Paulus tidak bisa lagi hubungan dengan jemaat Korintus karena dia mendapatkan tugas sendiri dari Tuhan pada periode dalam tugas yang lain ya. Tetapi dia tetap memantau, mendengar. Dia dengar begini, dia tulis surat. Dia menegur, dia memberi solusi, dia memberikan penegasan. Ini buat kita dalam hal kabar mempelai, dalam terang tabernakel, itu harus sangat-sangat serius. Apa kata dia? Aku sudah berlakukan itu dan aku masih akan melakukannya. Untuk mencegah, untuk memutus hubungan orang-orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Dalam istilahnya itu, ya untuk apa? Untuk mempengaruhi gereja, untuk mempengaruhi sidang jemaat, untuk mempengaruhi hamba-hamba Tuhan. Karena waktu itu rasul, istilahnya rasul adalah yang tertinggi. Ada yang lain, nabi mungkin, penginjil mungkin, gembala, guru dan sebagainya. Rasul ini seolah yang paling top. Zaman itu sudah ada pengkultusan. Tetapi firman Allah, 2 Korintus ini, firman Allah berarti Roh Kudus mengiyakan bahwa tulisan Rasul Paulus dan niat tegasnya akan terus berbuat demi keutuhan sidang jemaat Korintus khususnya, supaya tetap menjadi tunangan dari seorang calon mempelai pria, yaitu Kristus Yesus. Ini yang membuat saya bicara petang hari ini, supaya kita hati-hati. Ya, kita tidak boleh hanya mengambil, oh ya ini memang salah satu poin saja tentang pernikahan. Kita lihatlah 2 Korintus pasal yang ke-11. Ya, walaupun Rasul Paulus juga berbicara di dalam Efesus pasal yang ke-5, hanya sekedar mengatakan kita ini tulang dari tulangnya, kita ini adalah daging dari dagingnya. Tapi aku berbicara ini rahasia besar. Ya. Lalu kita anggap ini juga sesuatu yang boleh lewat, boleh serius, boleh tidak serius. Dan kebanyakan gereja Tuhan tidak serius tentang hal ini. Itu sebabnya saya harus perlu tandaskan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa rasul-rasul palsu ini ya berarti dia sangat tajam penilaiannya. Apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan, apa yang disodorkan oleh rasul-rasul yang disebut palsu itu. Dan pelayan-pelayan curang itu modelnya apa? Ya. Saya pernah membaca satu artikel sederhana. Seorang tanya kepada seorang bendaharawan pemerintah Amerika waktu itu, bagaimana Bapak mengenal dolar ini dolar yang asli atau dolar yang palsu? Perlu pakai alat apa? Perlu pakai deteksi dan sebagainya? Dia bilang, kepala bendahara ini, menteri bendahara ini mengatakan tidak perlu. Coba kasih saya satu. Dia pegang duit dolar itu, dia cuma meraba. Dia katakan ini asli. Dia raba yang lain, sama, persis, cetakannya, warnanya. Waktu dia pegang lembarannya itu, dia bilang ini palsu. Ya. Kenapa? Karena dia sudah paham yang asli, maka sedikit saja perbedaan dia tahu ini yang palsu. Rasul Paulus tahu persis siapa Kristus yang dia perkenalkan kepada sidang jemaat Korintus. Karena itu dalam pasal yang 11 dikatakan, contohlah aku karena aku contoh Kristus. Berarti dia tahu persis apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus tawarkan, apa yang Yesus adakan, apa yang kondisi, kedudukan Kristus Yesus
pada waktu yang lalu, pada waktu sekarang, dan waktu yang akan datang sebagai mempelai pria sorga. Kita tidak boleh hanya berhenti, kita tahu Yesus sebagai mempelai pria sorga, ya sudah selesai. Ya, saya rasa saya tahu persis. Kita punya pengalaman, maafkan kepada kalian semua yang belum menikah mungkin belum. Tetapi bagi kita yang sudah menikah, kita tahu waktu kita pertunangan. Setelah itu kita menikah, kita tahu. Semakin bergaul, semakin tahu ciri-ciri khas dari para suami ataupun istri. Dalam hal saya katakan hal yang jasmani. Rasul Paulus tahu persis. Tidak semudah yang kita pikirkan, oh ini palsu. Tadi saya katakan ilustrasi itu. Begitu sama untuk orang awam dia pegang. Tidak ada bedanya. Tapi bagi orang ahli dia pegang, dia tahu. Yang ini asli, yang ini palsu. Hamba-hamba Tuhan akhir zaman ini. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus yang sesungguhnya. Jikalau kita tidak pernah suka membaca Alkitab. Alkitab yang artinya khusus, utuh. Yang tidak bisa dipisahkan walaupun 66 kitab. Kita harus punya sungguh-sungguh belajar dan berjumpa. Dan ada hubungan intim dengan yang namanya Kristus. Di dalam firman. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Oh luar biasa. Saya ajak kita tolong dibacakan. Ya sekali lagi. Dalam Wahyu pasal yang ke-19. Ayat yang ke-7 sampai dengan 10. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ya, teruskan. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Oke, saya salah cut sampai sini saja. Untuk mengingatkan kita. Ya. Rasul-rasul palsu itu bukan tidak tahu ada tulisan ini. Penyuruh-penyuruh yang curang itu. Pelayan-pelayan yang curang itu. Tahu juga. Ini pakaian kebenaran. Pakaian perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Sudah kita baca tadi. Kata Rasul Paulus. Rasul palsu itu bukan tidak tahu. Dia juga mempunyai satu sistem pengajaran mempelai. Dia juga tahu ada kalimat mempelai ini. Tapi apa? Kata Rasul Paulus, jangan kaget. Kalau ada rasul palsu, ada pelayan-pelayan curang. Curang tentang apa? Tentang kebenaran loh. Sama. Tapi ini yang palsu. Ya, pelayan-pelayan curang ini. Rasul-rasul palsu. Setan yang menyamar dengan malaikat terang. Di sini pakaian pengantin wanita berkilau-kilauan dan terang. Luar biasa bukan? Pakaian yang halus. Di sini juga pelayan-pelayan kebenaran. Sama-sama kok kebenaran kok. Kami juga ambil ayat firman Allah. Ya, Alkitab ini bisa dipakai oleh siapapun juga. Bisa ambil ayat sebanyak mungkin, sedikit mungkin, tidak pakai. Tetapi apakah tujuannya? Diperkenan oleh yang empunya firman? Atau kita ambil sendiri? Mempengaruhi orang lain? Untuk mereka disanjung? Untuk mereka dihormati?
dielu-elukan, kita mesti adakan satu perbedaan. Yang benar, seperti Yesus senyap, tidak menggembar-gembar, malah seringkali dicemoohkan. Tetapi yang palsu umumnya akan selalu menyatakan, menonjolkan karunia-karunia yang membuat orang lain tertarik kepada karunia, bukan tertarik kepada yang memberi karunia. Tertarik dengan suatu penjabaran ketimbang tertarik pada firman itu sendiri yang adalah Allah pribadi. Petang ini saja saudara untuk mengadakan suatu perbandingan. Supaya kita tahu Rasul Paulus sudah mendidik, mengajar jemaat Korintus untuk menyiapkan diri. Kalau nanti pengantin wanita anak domba itu mempunyai pakaian lenan halus, itu adalah perbuatan-perbuatan benar. Kita sudah pelajari bahwa kebenaran itu oleh sebab beriman kepada Yesus. Kalau orang itu berbuat yang benar, dalam tanda petik, tetapi tidak beriman kepada Yesus yang adalah kebenaran sempurna, truth, bukan saja righteousness, ya, tapi satu tingkat yang tinggi, maka kita akan tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena dalam dunia ini banyak hal yang benar kita tidak bisa pungkiri. Misalkan dalam matematika, kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, itu kebenaran. Ya. Tetapi kita tidak pernah menemukan kebenaran yang hakiki yang membuat orang lain berbuat kebenaran itu adalah tujuannya pastinya mewarisi hidup kekal. Tidak ada satu kitab agama yang mempunyai janji pasti kecuali Yesus. Kalau kita percaya pada Yesus, kita yakin menerima Dia sebagai firman Allah, sebagai anak Allah, maka kehidupan itu diberi janji hidup yang kekal. Kita harus bedakan apa yang kita terus-menerus menjabarkan dalam ibadah-ibadah yang masih berlangsung walaupun lewat live streaming, lewat online, lewat apapun juga. Hampir tidak ada lagi kesempatan untuk tatap muka. Tetapi saya mesti yakinkan saya dan saudara bahwa firman Allah tidak pernah berubah. Tetap kekal selama-lamanya. Justru dengan firman yang sempurna ini telah menunjukkan kepada kita apa yang palsu itu. Ya. Pelayan-pelayan kebenaran. Tetapi mereka tidak mau percaya pada Yesus. Ya. Dia sampaikan dalam gereja hanya filosofi. Bagaimana seorang anak muda mesti berbuat yang baik. Ya, bagaimana seorang pasangan nikah mesti mencintai istrinya, mesti menghormati istrinya dan sebagainya. Ya, tidak salah menggunakan ayat firman Allah, tapi tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya sekedar hidup dalam nikah yang baik di dalam dunia ini, apa bedanya dengan agama yang lain? Pernikahan yang ditawarkan dalam Alkitab tujuannya untuk menjadi mempelai wanita anak domba. Itu kata Efesus pasal yang ke-5. Dan itu 2 Korintus pasal yang ke-11. Rasul Paulus begitu merasa ada kekhawatiran, dia ingin supaya jemaat Korintus sadar, betul-betul sadar sebagai gadis yang perawan yang suci. Dikatakan lagi lebih jauh, ya, kilau-kilau, berkilau-kilauan.
Itu adalah terang yang luar biasa. Saya sudah sampaikan pada Jumat yang lalu. Hanya Allah itulah terang yang berkilau-kilauan, yang tidak ada duanya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, jangan kaget. Karena setan pun juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ada persamaan, ada kemiripan. Dia juga bicara tentang terang. Mesti jujur. Ya. Apakah betul setan itu jujur? Dari semula dia adalah pembohong. Dan dia katakan, Yesus katakan, setan itu adalah bapak pembohong. Kapanpun juga dia pakai pakaian putih, kayak terang, kayak apa, kayak saja. Kalau dia setan, tetap dia bohong. Tetapi manusia tidak bisa tahu. Waktu dia menyerupai ular, maka Hawa terpengaruh, kata Alkitab. Lalu dia mempengaruhi suaminya yang namanya Adam. Maka Adam juga terlupakan firman Allah yang kepada dia. Yang pertama Allah menyatakan, dia ikuti suara istrinya. Lalu mereka dua-duanya mengikuti ular itu. Mengikuti terang yang palsu itu. Ya. Mempelai itu mempunyai pakaian putih bersih. Kita sudah belajar oleh darah anak domba. Baju putih mereka itu disuci bersihkan oleh darah anak domba. Wahyu pasal 7 kita sudah belajar. Ya. Perbuatan-perbuatan yang begitu bagus, ya, yang bijaksana, yang sungguh-sungguh, perhatikan. Siapa yang membuat orang itu bijaksana? Siapa yang membuat orang itu mempunyai tingkah laku yang sopan santun? Adakah di dunia hikmat manusia membuat orang lain menjadi bagus? Alkitab saya mengatakan tidak ada seorang pun. Bahkan Allah akan menghancurkan hikmatnya manusia. Karena mereka tidak mau terima putra tunggalnya Yesus. Karena Yesus adalah hikmatnya Allah. Karena Yesus adalah sungguh-sungguh yang benar. Yang begitu berkilau-kilauan. Saya sudah tunjukkan pada Jumat yang lalu. Bagaimana di gunung. Ya, bagaimana di Pulau Patmos. Yang lebih jelas lagi, pakaian putih mereka ini hanya oleh darah Yesus. Pakaian putih itu perbuatan-perbuatan yang putih. Perbuatan-perbuatan yang terbuka. Banyak juga orang-orang yang terbuka. Suka berbuat yang bagus. Tidak ada yang aleng-aleng. Dia mengatakan aku orang yang senang jujur. Tidak suka bohong. Apa adanya. Bandingkan dulu. Kalau dia ikut Yesus. Dia mengakukan bahwa dia dulu sebelum kenal Yesus. Dia adalah pecundang. Dia adalah pembohong. Tapi setelah dia terima Yesus. Dia mengalami keubahan. Hidup pecundang, hidup kacau, balau, kotor. Mengaku dirinya najis kotor. Setelah terima Yesus. Dia dikuduskan oleh darah anak domba. Itu benar. Walaupun bukan dia yang kita ikuti. Tapi Yesus yang kita ikuti. Pada petang ini. Kalau kita dengar. Bukan karena saya pendeta Paul Final menyampaikan kepada saudara. Ikut sama saya. Dijauhkan. Ikuti apa yang firman Allah katakan. Karena firman Allah inilah yang kekal. Saudara bisa kekal oleh karena firman. Saya bisa hidup kekal bersama istri oleh karena firman yang kekal. Saya penuh keyakinan, saya berdoa, Tuhan terima kasih. Engkau bikin Roh Kudus dalam hati saya. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah kekal.
maka adanya kekal dalam hati saya, maka roh saya juga ikut menjadi kekal oleh karena rohmu Allah pribadi yang kekal. Itu saya yakini. Itu diyakini oleh Rasul Paulus. Itu diyakini semuanya. Bahkan Yesus katakan, Allah bukan Allahnya orang mati, tapi Allah adalah orangnya Allah hidup. Itu sebabnya dikatakan, aku adalah Allahnya daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka sudah mati, tetapi di pemandangan Allah, kata Yesus, semua itu hidup. Itu sebabnya orang-orang yang mendahului kita di hadapan tetap hidup, di hadapan Allah tetap hidup. Hidup di Firdaus atau hidup di dalam menunggu pengadilan terakhir, kata Wahyu pasal 20. Atau sekarang kita ini menerima firman Allah ini untuk memberi diri kita ini sungguh-sungguh. Jikalau kita ini sebagai pesuruh firman Allah, jadilah pemberita firman yang tidak usah takut malu. Saya tiba-tiba ingat satu ayat, saya minta tolong kita buka di dalam Timotius. Ya, surat Timotius dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ya, tolong dibacakan di dalam ayat yang ke-14 dan seterusnya aja. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, Ya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. terus Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. ya, Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. luar biasa. Kita tambah lagi, saya tambah lagi dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-15 ya. Perhatikan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, Usahalah supaya engkau layak di hadapan Allah. sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, Nah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Bukan pekerja-pekerja curang. Tapi ini sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Terus yang berterus terang yang berterus terang. memberitakan perkataan kebenaran itu. Luar biasa. Terus kan? Tetapi hindarilah omongan yang kosong, Ya, hindari itu omong, hati-hati ya. Jadi kita menyampaikan yang benar, tetapi juga pergaulan yang harus terjadi, hati-hati. Ayat 16 diulangi lagi. tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, Yang tak suci. yang hanya menambahkan kefasikan. Ya, terus Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. mengapa? Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan dan sedang mengajarkan bahwa kebangkitan telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Oh, ini untuk Timotius yang masih muda. Ya. Sidang Jemaat Korintus juga pada 1 Korintus mengatakan, kenapa kalian mengatakan tidak ada kebangkitan? Sementara kami menyampaikan kebangkitan. Pada 1 Korintus pasal 15 boleh baca kembali. Ya. Dan karena Yesus yang bangkit inilah yang kita sembah. Dialah mempelai biasa sorga yang ada tanda-tanda kematian, kebangkitan, dan pengangkatan kemuliaan untuk datang kembali nantinya. Saya tidak bisa bicara banyak.
Seperti yang saya katakan dari permulaan, Rasul Paulus dia tidak mau berhenti. Mungkin dia sudah tidak mungkin menulis lagi dalam 1 Korintus atau Korintus yang ketiga mungkin, atau terserah. Ada yang mengatakan dia tulis 4 tulisan, hanya yang kedua dan yang ketiga tidak ada, yang sisa hanya 1 Korintus ini dan juga 2 Korintus. Tetapi apa yang dia katakan, apa yang telah kubuat untuk mencegah, untuk memotong, untuk mengkat orang-orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan ini untuk tidak berbuat lagi. Berarti sidang jemaat Korintus sangat dijaga lewat surat menyurat dan tentunya doa daripada seorang Rasul Paulus waktu itu untuk kita. 1 Korintus, 2 Korintus yang telah saya sampaikan, ya, tidak sempurna, saya akui semuanya, masih penuh dengan berkat-berkat rahasia yang luar biasa yang menolong kita para hamba-hamba Tuhan untuk mempersiapkan sidang jemaat yang Tuhan percayakan. Entah sudah berapa tahun, entah sudah berapa banyak, ya, apakah masih terus diarahkan. Semakin kita mengatakan Yesus sudah mau datang kembali, berarti kita semakin sungguh-sungguh dalam perbuatan benar, harus berdasarkan iman kepada firman Allah ini. Kebenaran yang di luar firman Allah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kebenaran-kebenaran dari agama manapun, dari filosofi manapun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ditandai dengan banyak kegagalan apabila diuji kebenaran dari benarnya itu. Hanya satu yang benar, itulah firman Allah. Ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara supaya kita melihat lebih jauh. Kalau mereka pakai pakaian putih zaman dulu, ada hamba Tuhan, ada gereja yang sangat-sangat nyata dalam baik di luar negeri maupun dalam negeri, pakaian putih bersih, dasi putih, sepatu putih, ya, semuanya serba putih, bagus ya bagus. Tapi apakah itu menjadi tolok ukur kesucian seseorang? Tidak. Karena kesucian seseorang itu dinilai oleh Tuhan sendiri. Apakah darahnya telah dipergunakan untuk menyucikan pakaian rohani mereka? Kalau saya hidup suci karena peraturan gereja, itu belum pasti diridhoi oleh Tuhan. Tapi kalau saya hidup oleh karena saya rindu, darah Yesus menyucikan setiap bentuk perbuatan saya yang liar, yang tersimpan dalam hati, yang terkenang dalam pikiran, mengalami suatu penyucian oleh darah Yesus, maka saya diyakinkan saya akan mendapatkan pakaian lenan halus. Itulah perbuatan-perbuatan benar orang kudus. Yang sekarang ini saya harus percayai. Ada satu yang saya harus amati, ajak saudara. Di antara rasul-rasul yang Tuhan pilih, ada satu sejak mula dia tidak percaya. Dia tidak mengimani. Karena orang yang tidak beriman tidak mungkin dibenarkan. Orang dibenarkan oleh sebab iman, kata firman Allah, bagi Abraham, bagi orang yang percaya, bagi orang Yahudi, bagi orang non-Yahudi. Kita baca Yohanes pasal yang ke-6. Mungkin merupakan ayat-ayat terakhir untuk petang hari ini. Karena saya tiba-tiba ingat ini ayat. Maka mari kita baca Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 66 atau 60 aja supaya lebih jelas. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, Ya. banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya, ada yang tidak mau dengar, keras.
maunya enak, maunya enteng, maunya berkat saja, asal daging enak. Tapi Yesus kata di sini, Yesus yang di dalam hatinya tahu, di dalam hatinya tahu. Yesus yang di dalam hatinya tahu. Dia tidak perlu untuk mengecek secara luar, tapi hatinya tahu apa? bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, Oh, muridnya aja bersungut-sungut, apalagi kita ini terus-terus. berkata kepada mereka, Ya, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? ya, darahku, minuman sungguh, dagingku, makanan sesungguhnya. Mereka tergoncangkan imannya, mereka mulai ragu-ragu. Teruskan. Dan bagaimanakah Ya, jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? oh ini lebih lanjut, peningkatan rohani. Teruskan. Rohlah yang memberi hidup, Roh ya yang memberi hidup. daging sama sekali tidak berguna. Teruskan. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu Ya, adalah roh dan hidup. luar biasa. Camkan lagi ayat ini. Sudah 2000 tahun yang lalu ditulis. Dan pada petang ini kita masih baca ulang. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Terus. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Oh, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Perkataanku adalah roh, adalah hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Teruskan. Sebab Yesus tahu dari semula dari awalnya dipanggil murid itu, dipilih murid itu dari semulanya. siapa yang tidak percaya Siapa yang tidak percaya? dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ditulis oleh Rasul Yohanes memang sesudah lewat peristiwa. Karena Yohanes ini ditulis pada tahun kira-kira 90-an sesudah Masehi. Ya, tetapi waktu itu Yesus sudah tahu siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Teruskan. Lalu ia berkata, Ya, sebab itu telah kukatakan kepadamu, ya, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. mari kita rendah hati. Kalau malam ini saya dan saudara masih bisa belajar bersama-sama tentang firman Allah. Berarti Bapa mengaruniakan kemurahannya buat saya dan saudara untuk datang dalam PA petang ini. Dimanapun kita berada, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya, kita tidak ada di sini. Syukur kepada Tuhan, baca terus. Mulai dari waktu itu, Ya, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. mengundurkan diri, enggak. Tuhan tidak memaksa, Tuhan tidak mencatat mereka, Tuhan tidak meminta dukungan. Tetapi banyak yang mengundur diri dan tidak lagi mengikut dia terus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, Ya, apakah kamu tidak mau pergi juga? terus kan? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ya, Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. dia yakin. Kata tadi, perkataanku adalah roh dan hidup. Maka Petrus mengatakan, Tuhan, perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal. Lanjut. Dan kami telah percaya Dan kami telah percaya dan tahu dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. bahwa Engkau adalah yang kudus dan dari Allah. Ini perlu kita hafal dalam hati pikiran kita bahwa Tuhan Yesus adalah yang kudus dari Allah. Teruskan. Jawab Yesus kepada mereka, Ya, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Apa Yesus memang senang memilih iblis? Saudara pikir sendiri. Iblis dari semula tidak percaya. Iblis dari semula pembunuh. Iblis semula adalah pembohong. Dia adalah bapak pendusta. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Baca terus. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Ya, yang dimaksudkannya ialah Yudas,
anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Luar biasa. Apakah waktu Petrus Tuhan kasih kuasa untuk sembuhkan orang sakit, Yudas tidak diberikan? Apakah waktu Yohanes bersama yang lainnya juga diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menginjil di mana-mana, disertai kuasa, lalu Yudas Iskariot dibeda-bedakan, ini kamu tidak percaya dari mula, ngapain saya kasihkan kamu kuasa? Apa begitu? Tidak. Semua diberikan, baik 12 maupun 70, yang kemudian dua-dua pergi dengan kuasa yang penuh. Yudas juga sembuhkan orang sakit, Yudas juga memberikan mujizat yang nyata. Dia juga kembali berbicara tentang kuasa Tuhan, tapi dia tidak percaya. Saya tiba-tiba ingat, waktu Billy Graham masih hidup, tiba-tiba melihat kerjasamanya dalam pelayanan penginjilan akbar internasional. Seorang penginjil yang berdampingan seolah-olah ya dari satu tim yang kuat. Puluhan tahun menyampaikan Injil, puluhan tahun memenangkan jiwa. Tapi pada akhirnya dia menyangkal Yesus. Bukan orang sembarangan, orang internasional yang dikenal. Tetapi dia akhirnya menyangkal Tuhan. Saya belum dengar apakah dia kemudian kembali lagi, saya tidak dengar. Tetapi waktu dijumpai oleh orang-orang yang kenal, dia menangis. Saya teringat ceritanya itu. Tapi apakah dia kembali mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tidak tahu. Tetapi ada fakta mengatakan sekian lama dia menyampaikan Yesus yang dia tidak percaya. Bagaimana kita mengatakan Yesus sebagai mempelai pria sorga jikalau kita tidak mencintai dia? Saya teringat waktu kita masih pacaran, bertunangan. Karena tempatnya jauh, harus melalui surat. Betapa kita sayang surat itu. Betapa kita simpan surat itu. Betapa kita berulang membukanya. Walaupun sudah agak kumal. Kita rasa waktu membaca, hati merasa enak, senang. Bagaimana kita membaca firman Allah ini? Apakah semakin hari semakin senang? Atau semakin hari kita semakin tidak kenal lagi Alkitab ini? Kita hanya kenal pendeta itu, kita hanya kenal pendeta anu, kita hanya kenal si A itu, kita hanya kenal mujizat ini, kita hanya kenal mujizat itu. Kenalkah kita pada salib Kristus? Pengantin perempuan anak domba akan diberikan pakaian putih bersih. Itulah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Saudara saya dikuduskan oleh darah Yesus. Yakinkan itu supaya perbuatan-perbuatan kita ke depan ini selalu didasari iman. Bukan karena peraturan saya mesti begini, bukan peraturan gereja harus begitu. Baru kita dianggap suci, baru kita dianggap layak, baru kita dianggap benar. Tidak. Kadang-kadang sesuatu yang sepertinya bertolak belakang dengan peraturan gereja. Tapi sesungguhnya itu adalah aturan surgawi. Karena itu Yesus berkata pada perempuan Samaria, bukan di Samaria, gunung ini, yang kamu menyembah Allah Bapa. Bukan juga di Yerusalem, tidak. Tapi di mana hatimu? Ya Tuhan sudah menentukan bukan cara-cara yang kelihatan itu yang disebutkan benar secara komplit. Itu hanya sebagian kebenaran dari salah satu gereja lokal. Tapi kebenaran firman Allah absolut, keseluruhannya. Ini
yang membuat kita layak berpakaian putih bersih. Berkilau-kilauan, itulah perbuatan-perbuatan benar kita. Apakah perbuatan benar kita ini serampangan? Yang penting saya mematuhi liturgi gereja, atau saya katakan, apa yang saya perbuat, saya mesti minta, Tuhan tunjukkan, ini benar firman-Mu Tuhan, aku percaya. Amin. Mari kita menyanyi sebuah nyanyian yang sederhana. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Jubah putih kau berikan kepadaku, dan kau sucikan dengan darah-Mu. Oh, luar biasa lagu ini. Kita nyanyikan bersama-sama sampai kita mempersiapkan perjamuan suci yang sudah siapkan, baik itu roti maupun itu cawan. Ku naikkan syukur kepadamu. Mari backing vokal tolong menyanyikan dengan baik. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Kita ulangi dari atas. Ku naikkan syukur. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Dan jubah putih, dan jubah putih kau beri padaku, yang kau sucikan dengan darah-Mu. Di surga yang mulia beribu salemu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Segala puji, sambil kalian menyiapkan Syukur bagi-Mu, baik roti maupun cawan. Amin. nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kalau semua sudah siap, kita semua siap juga, firman Tuhan juga disiapkan. Nyanyian yang luar biasa. Saya senang untuk kita siapkan roti dan cawan. Cawan bisa dibuka dulu pelan-pelan karena ada waktunya, tidak enak dibuka, agak sulit sehingga cukup ya mengganggu. Saya coba buka, saya punya juga
agak sulit. Ya. Kita nyanyi ulang lagi. Dan jubah putih kau berikan padaku. Itu bukan angan-angan. Kita harus yakin waktu kita menyanyi lagu ini. Dan jubah putih kau beri padaku, yang kau sucikan dengan darahmu. Di surga yang mulia beribu salehmu, memujimu, menyembahmu selamanya. Yang bisa berdiri silakan berdiri. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, refrennya, namamu. Sambil angkat roti ini, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Perhatikan apa yang saya baca. Kita jawab di mulut, mungkin tidak bisa didengar, tapi terutama hati kita menjawab dengan sungguh-sungguh. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah, kita boleh angkat cawan pelan-pelan. Saya akan bacakan ulang untuk ayat yang lain. Kita jawab bersama-sama, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya senang kita ulangi nyanyian. Yang mau tetap berdiri silakan. Dan jubah putih kau berikan padaku. Menyanyi sampai kor, kemudian saya minta Saudara Filipus Debua untuk naikkan doa syafaat syukur kepada Tuhan. Dan jubah putih kau beri padaku, yang kau sucikan dengan darahmu. Di surga yang mulia beribu salehmu, memujimu, menyembahmu selamanya. Yang mau angkat tangan silakan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah
puji, syukur bagi Tuhan. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini, untuk kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah kebenaran dalam hidup kami. Melalui firman yang Engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini, Tuhan ajar kami untuk semakin hidup di dalam kebenaran, sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini, akan membangun iman kami semakin benar, semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah pribadi yang sudah datang dalam kehidupan kami, yang menyatakan kebenaran itu kepada kami, sehingga kehidupan kami akan dibenarkan oleh Tuhan untuk semakin sempurna bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat perjamuan Tuhan yang sudah kami nikmati pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami melalui perjamuan Tuhan ini, bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami, yang membebaskan hidup kami, dan yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Buniono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami pada malam hari ini. Terus berikan kekuatan, kesehatan dalam melayani sidang jemaat yang Kau percayakan, baik jemaat Johor maupun Lemah Putro. Tuhan terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan buat firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang sedang mengikuti maupun yang akan mengikuti melalui syarat tunda, Tuhan tolong mereka semua. Segala pergumulan mereka juga Engkau akan bukakan jalan keluar bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara, rekan-rekan hamba Tuhan, sidang jemaat Johor Lemah Putro, hamba-hamba Tuhan di berbagai daerah, sidang jemaat juga di berbagai daerah, di seluruh muka bumi ini yang bisa ikuti live streaming pada petang hari ini. Terimalah kembali anugerah yang sempurna, penyertaan yang sempurna, kedamaian yang sempurna, tidak ada lain, hanya datang daripada Bapa, Putra, Roh Kudus yang luar biasa, yang Tritunggal, yang selalu menyertai kita dari awal sampai akhirnya. Dan pulanglah dalam damai sejahtera. Sampai jumpa kembali pada waktu yang Tuhan izinkan. Semuanya ini kami lakukan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kasih kepala gereja dan mempelai pria sorga yang kita nantikan. Kami sudah mohon berkat untuk kita semuanya. Amin. Selamat malam semua.